Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Ya. Maka detik itu papa bilang, apa kamu gak bisa ikut? Ada tetangga banyak yang mau ikut. Gak enak sama tetangga. Ya. Kemudian dengan sakit hati, ya namanya anak kecil. Kalau mau dipenuhi kebutuhan kita kan nangis-nangis kan. Kenapa? Belum ngerti ayat. Belum mengerti ayat Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan berikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita kecil-kecil, baby, anak-anak, kita mau apa? Nangislah karena kamu akan diberikan. Pipis sedikit, nangis supaya ganti popo. Lapar, nangis. So kalau ada jemaat yang bersungut-sungut untuk mencari supaya dibesuk, supaya didoain, bilangin aja baby. Kita lupa, firman Tuhan berkata bergembiralah karena Tuhan. Maka Dia akan berikan apa yang diinginkan hatimu. Nah, saya waktu kecil supaya papaku bisa malu sama tetangga. Dia juga malu sama tetangga, gara-gara tetangga akan diikutkan, saya juga bisa bikin dia malu. Saya nangis-nangis guling-guling. Supaya apa? Papanya kita malu kan kalau kita diam. Ternyata harapan tidak tersampai. Maka papi seret saya masuk kamar. Udah nih, tambah keras-keras biar dari dalam kamar bisa kedengaran keluar. Detik itu papi saya ngomong begini, udah dasar udah jelek, nakal lagi. Perkataan, kata Amsal, bisa membunuh, bisa menyembuhkan. Hati-hati tentang perkataan. Di family juga kita dengar tentang perkataan. Tapi luar biasa. Bilangan 14 ayat 28 bilang begini, seperti apa yang kamu katakan di hadapan Tuhan, demikianlah aku akan lakukan bagimu. Amsal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia memakan buahnya. Detik itu, papi saya membunuh saya. Secara mental, udah jelek, nakal lagi. Mulailah timbul satu desire di dalam diri, membuktikan, papi someday, papi akan lihat anak jelek, anak nakal itu berhasil. Keberhasilan saya tidak didrive oleh sukacita, tapi keberhasilan saya didrive oleh satu dendam. Makanya saya akan cari semuanya sampai the best. Tahun 86 saya menjadi the best, bisa diterima sama Presiden almarhum Soeharto untuk jadi siswa teladan. Saya Indonesia, tapi itu nggak ada sukacita di sini, nggak puas. Saya cuma puas kalau bisa bikin papi saya kepala sekolah di sekolah favorit, saya pilih sekolah ecek-ecek. Papi saya itu sekolahnya sekolah top, semua orang-orang pintar, orang-orang kaya sekolah di situ. Saya nggak mau. Kenapa? Roh saya udah bertentangan dengan dia. Nah itu betapa parahnya itu kepahitan, saudara. Nah ini saya besar segitu sampai jadi dokter. Satu saat waktu kerusuhan di Ambon, itu saya ada di satu desa diapit oleh dua desa yang pakai baju putih. Saya nggak ngomong itu konflik Kristen Muslim ya. Dua-duanya dipenuhi sama roh kerasukan gitu loh. Gak ada agama mengajarkan itu. Jadi yang berpasukan putih di sana yang mereka call to Muslim, pasukan merah tuh Kristen. Tapi saya heran, semuanya turun kok. Mulai dari ustadz sampai pendeta semua turun. Jadi itu tidak melakukan kebenaran kalau menurut firman Tuhan. Terserah. Nah, jam 12 siang saya lagi kerja di klinik di puskesmas saya. Kemudian kita diserang kiri kanan, udah bom, udah bunyi, udah senjata, macam-macam kita bisa recognize ini senjata FM, ini senjata rakitan, ini bom rakitan. Karena keseringannya kita mendengar. Harusnya kalau kita sering dengar firman Tuhan, kita akan tahu firman itu untuk apa. Nah, akhirnya alarm dibunyikan, perempuan sama anak-anak lari semua ke hutan. Saya hitung dalam diri saya perempuan, tapi saya dokter. Saya disumpah jadi dokter untuk nyelamatin jiwa orang dulu. Perempuan dokter, cabut. Cabut, lari ke hutan. Ternyata saudara di hutan tuh jam 1, jam 12, jam 1 udah lapar nih. Gak ada makanan saudara di hutan. Saya bawa Alkitab saya bawa dompet saya. Isinya gaji saya waktu itu 825.000. Gaji PTT sebulan. Gaji 1 jam saudara kerja kali ya. Oke, 1 hari ya. Terus saya pikir saya bisa shopping di hutan. Kenapa? Ya itu yang saya cari.
Saya ke gereja rutin, saya tertib banget ke gereja, saya kasih persembahan, saya kasih perpuluhan, saya support hamba-hamba Tuhan. Bahkan dengan cara yang salah, tapi hamba Tuhannya nggak ngerti kalau saya support dengan cara salah. Gini, kalau ada sidang silode atau youth camp, selalu saya diangkat jadi koordinator kesehatan. Nah, mereka budgeting, dokter Atta budgeting kesehatan berapa? Oh nggak usah, don't worry, I can take care of that. Ya, maka mulailah crownnya dokter Atta dipasang satu, hebat, penyumbang. Tahu nggak saudara? Saya tuh dokter punya kartu asuransi kesehatan. Saya bisa tulis resep. Jadi 3 bulan baru ada pertemuan gereja, ada rapat gereja, saya udah mulai tiap hari tulis resep buat diri saya sendiri. Padahal saya nggak sakit loh. Nah, bikin antibiotik, bikin vitamin, bikin per resep tiap hari minimal 3-4. Jadi mulai tak kumpul itu obat, kumpul itu obat sampai tiba akhirnya itu seminar ada, maka dokter teladan menurut manusia, tapi pencuri menurut Tuhan sama iblis mulai. Obatin pendeta-pendeta, udah, terima kasih Tuhan berkati dokter Atta, ya. Nah, padahal itu barang curian saudara. Lukas 16 bilang begini, siapakah yang percayakan hartamu sendiri kalau kamu gak setia sama harta orang lain. Nah, barang siapa percaya setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan dikasih perkara-perkara besar. Barang siapa yang tidak setia perkara kecil, gak bakalan dikasih perkara besar. Nah, apa itu perkara kecil? Apa itu perkara besar? Lukas 16 ayat 11-nya bilang begini, barang siapa yang tidak setia dalam hal mamon, itu duit. Ya. Kita kadang begitu, saya nggak tahu, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada acara keluarga, ada acara meeting yang kerja di restoran. Oh boleh, saya bawa ikan, saya bawa daging, saya bawa tisu, saya bawa ini. Tahu-tahu diambil di tempat kerja. Itu versi kambing buta, kambing pincang yang dibawa dalam persembahan gereja. Di zaman perjanjian lama. Gak ada bedanya dengan kita sekarang. Di sini nggak ada. Di jemaat kami tuh di Eropa banyak. Kita mulai kikis, keluarkan ragi dalam jemaat. Kata 1 Korintus 5. Kikir, itu ragi dalam jemaat. Tapi mau cari muka, jadi penyumbang. Nggak enak kalau nggak nyumbang. Tapi kikir, gara-gara kikir kita save, kita punya uang. Tapi ngambil satu benefit dari orang lain. Ya, supaya irit-irit tisu ke McDonald tuh ambil tisu banyak-banyak. Terus ambil, itu perkara kecil saudara. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak akan dikasih perkara besar kalau kamu tidak setia dalam hal itu. Saya mantan pencuri berat. Sekarang saya harus ajarin, cukup saya yang bohong, saudara nggak usah. Saya mensuplai gereja-gereja dengan obat hasil curian. Who knows? Iblis tahu, Tuhan tahu, saya tahu. Dan itu Tuhan marah. Tapi saya udah minta ampun, tugas saya membenarin posisi-posisi seperti itu. Nah, di dalam hutan jam 1, jam 2 udah gelapar gitu, orang teriak-teriak. Dokter, dicari pendeta. Waduh, kalau di kerusuhan pendeta udah ngomong harus didengar. Bahaya kalau nggak didengar. Tanpa kerusuhan pun saudara harus dengar hamba Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Dengarkanlah para hamba-hambanya, nabi-nabinya. Kenapa Tuhan tidak pernah ngomong tanpa lewat mereka. Itu harus didengar. Cari dokter. Nah, saya lagi lapar, disuruh untuk operasi orang, sudah 24 orang. Terkapar, sudah dilumpur-lumpur, diseret-seret dari arena perang. Disuruh untuk operasi, keluarin peluru, untuk jahit orang yang kena parangnya udah diasah dulu, baru dikasih kuman-kuman di dalam kotoran-kotoran hewan yang difermentasi supaya kuman tetanusnya banyak. Kemudian ada mungkin lagi maki-maki atau apa, terus kena panah, robek dari mulut sampai sini. Aduh Tuhan, ini mau operasinya kayak apa ini Tuhan? Belum lagi yang datang lari-lari berdarah-berdarah. Saya pikir Tuhan, robeknya kayak apa nih? Ternyata yang dimakan adalah daging manusia. Ngeri saudara. Kalau kita nggak punya sukacita dari Tuhan, saya bisa habis waktu itu.